12,1. Indikator menyala ya. Halo Sobat Hobiku Kreatif, berjumpa kembali dengan saya ya. Pagi ini saya perjalanan kerja ya, tapi di tengah-tengah jalan saya tuh menjumpai di indikator saya itu muncul ini ya, tanda aki ya. Saya nggak tahu kenapa ini bisa muncul ya, padahal akinya dalam kondisi oke lah, masih belum 2 tahun ya. Dan saya itu juga punya USB charger seperti ini ya, atau charger sigaret ini yang ada indikator untuk mengetahui voltage-nya. Kalau kondisi mesin ini lagi jalan dan AC-nya juga posisinya lagi nyala, itu voltasenya harusnya nggak boleh 12 ya. Harusnya dia 13, sekian ya, 13,6 sampai 13,8. Kalau posisi 12 ini kondisi mesin masih mati ya. Jadi 12,6 itu kondisi mesin masih mati. Nah, ini posisi lagi jalan saya ya. Saya berhenti di Indomaret dulu ya, untuk memastikan kondisinya nggak mogok di tengah jalan ya. Saya harus ngecek ini ke tempat aki aja deh ya, karena saya juga nggak punya alat untuk mengetes. Ada 2 kemungkinan ya, aki saya yang bermasalah atau pengisian akinya juga yang lagi bermasalah ya. Nanti saya akan pastikan dan akan saya sharing ke teman-teman ya, kalau menemui kondisi seperti ini apa yang harus kita lakukan ya. Ini masih 12 ini ya, 12,1 ini tidak boleh terjadi ini ya, karena kondisi mesin nyala dan AC pun menyala. Ini mobil saya matikan ya, saya coba nyalakan dulu ya, apakah dia masih menyala dan bisa di starter ya. Ternyata masih kuat ya, ternyata masih kuat, tapi indikator tetap menyala dan ininya masih menunjukkan angka 12 ya. Tidak kelihatan ini ya, silau ya. Ini angka 12 ya. AC ini mati ya, karena awal starter ya. Ini masih menyala di indikator. Ini sekarang saya ada di Shop and Drive ya, untuk melakukan pengecekan akinya. Karena awal beli aki saya ada di Shop and Drive. Tuh gini kenapa mas? Yang mana pak? Kalau aki saya sampai keluar biru-biru gini kenapa mas? Kalau ini memang ininya pak yang tinggi sudah. Apanya? Penguapannya. Penguapannya? Iya. Berarti umur aki? Ini kan umur akinya udah agak lama. Jadi selnya makin tipis, dia makin cepat panas. Oh begitu? Ini hampir 2 tahun loh mas? Iya. Tergantung mobilitas sih pak. Tergantung mobilitasnya. Ini memang perlu perawatan kayak disiram air panas bisa. Oh disiram air panas iya. Bisa. Mengganggu enggak kerja kelistrikannya? Sedikit banyak mengganggu sih pak. Sedikit banyak mengganggu? Iya. Oh iya, yuk. Harusnya bersih. Ininya anunya oke masihan ya? Ini oke sih pak. Takutnya biasanya kendor-kendor kan. Biasanya kendor ada ya? Ini oke Kencang ini pak. Belt alternatornya ini ya? Iya. Ini coba tak cek dulu pakai AVO. Oke. Kalau memang pengisiannya kurang berarti otomatis di alternatornya sih yang ada. Di alternatornya ada masalah ya? Iya. Di sini voltase normal pak. Voltase akinya normal? Iya. Normal mas? Coba di start ya pak. Coba di start ya. Nyalakan dulu. Posisi Ini mobil posisi nyala. sekarang nggak ngisi ini pak. Ya ini nggak ngisi ya? Voltase tetap. Harusnya 13-an ya? Iya minimal 13. Nggak ngisi ya? RPM 2000 nggak ngisi. Berarti alternatornya? Iya. Udah pasti alternator sih kalau ini. Pasti ya? Saya kalau aki misal dia nggak nyimpen ya udah nggak nyimpen. Kalau ini kan kondisinya masuk, cuman mungkin pengisiannya kadang ada, kadang putus, kadang ada. Oh. Kalau aki nggak nyimpen ya udah voltasenya nggak bisa 12. Biasanya bagian apanya ya alternatornya mas?
Kalau alternator kurang paham sih Pak. Kurang paham, ya? Ya. Kalau yang umum dioda atau apa itu namanya? Bengkel dong ini berarti. Bengkel dinamo ya Pak? Bengkel dinamo ya? Oh. Oke kalau gitu. Ini sekarang nyala Pak? Indikatornya? Nyala. Nyala Mas. Oh iya. Indikatornya. Tapi kalau itu posisi mati, kayaknya ngisi. Kalau posisi Biasanya indikator kan, mati. Iya, katanya dengan kadang mati, kadang. Oh iya. Oh. Indikator mati ngisi Mas, langsung Iya. voltase ampere saya itu Naik. voltase meter saya langsung naik 13,6, 13,8. Ini kan posisinya masih 12,2 ini. Oh iya. Dicek pakai alat 12,56 ya tadi ya. Gitu. 12,51. Ya udah kalau gitu. Tapi aki masih bagus ya seharusnya Mas ya. Aki coba tak cek ya Pak. Coba akinya dicek Mas. Pak dimatikan dulu ya. Matikan dulu ya. Ini saya coba ya, RPM-nya saya tinggikan ya. Hilang ya dia ya. Jadi tadi nyala ya, tapi ketika RPM-nya saya genjot terus sampai 4000, indikatornya hilang ya. Jadi ngisi ya. Di samping ini menjadi 13,9 ya. Sorry nggak bisa lihat ya silau ya. Sekarang menjadi 14 volt ya. Jadi untuk sementara waktu supaya akinya nggak tekor, ini mungkin alternatornya ada masalah apa ya. Ya kebetulan saya menemukan solusinya untuk sementara. Kesimpulan saya tetap harus ke bengkel untuk mengetahui alternatornya bermasalahnya ada di mana itu. Aki oke ya tadi ya, masih dalam kondisi fit. Hampir 2 tahun ya, masih dalam kondisi fit. Ini ya alternatornya yang sudah diganti dengan baru. Biasanya kalau alternator itu mengisi atau tidak, teman-teman bisa ngecek dari beltnya ini dulu ya. Kalau beltnya ini kendor, maka kemungkinan besar alternator ini tidak mengisi. Tapi kalau di kasus saya beltnya ini masih kencang ya, tidak kendor. Dan aki juga dicek masih dalam kondisi yang fit ya sebelum diganti alternator. Dan ini adalah alternator yang lama ya. Setelah pergantian alternator, aki saya juga dicek ya. Dan ternyata baterainya atau akinya masih dalam kondisi yang bagus, masih dalam kondisi fit ya. Tidak mengalami drop ya. Ini umurnya sudah hampir 2 tahun. Dan selama seminggu itu saya jalankan Surabaya Jombang PP tanpa pengisian dari alternator yang berfungsi normal ya. Pada akhirnya saya harus ke BRS ya, atau bengkel resmi untuk melakukan pengecekan alternator atau dinamo ampere ini ya. Dan menurut teknisi bahwa alternator saya ini memang sudah rusak karena usia ya. Ini pemakaiannya sudah 260, hampir 270.000 km ya, dengan mobilitas yang luar biasa ini ya. Dan memang sudah usianya untuk alternator rusak. Dan saya menanyakan kenapa alternatornya bisa rusak. Teknisi menjawab kemungkinan juga dari IC regulatornya yang sudah rusak, makanya perlu diganti. Saya melakukan pergantian ini dengan biaya sekitar 1,2 juta ya, belum termasuk ongkos di bengkel resmi ya. Jadi kalau teman-teman memiliki atau mengalami masalah yang hampir sama dengan saya, ketika lampu indikator aki itu menyala, ada 2 ya kemungkinannya. Dari memang akinya yang bermasalah, kedua adalah dari alternatornya. Jika kalau dari alternatornya yang bermasalah, cek dulu dari belt. Alternator itu biasanya bisa kendor ya, dicek dulu apakah kendor atau tidak. Kalau punya saya tidak kendor, sehingga alternatornya yang pasti yang bermasalah. Demikian teman-teman video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan nantikan video-video saya yang bermanfaat. See you next time, salam optimal.